Apa kabar teman-teman? Berjumpa pada perkuliahan penulisan karya ilmiah di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Saya, Pak Sabit, dengan Pak Bain nanti akan mengampu perkuliahan ini. Pada kesempatan pertama ini, kita akan mengantarkan perkuliahan dan kemudian memberikan gambaran tentang bagaimana ruang lingkup perkuliahan kita. Sebagai perkenalan, mungkin ada yang masih belum mengenal, saya Pak Sabit, nama lengkapnya Sabit Nazina Rahmat, sekaligus sebagai dosen di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, sekaligus juga saat ini menjadi staf akademik pada LPPM Universitas Negeri Semarang dan juga editor di Paramita Historical Studies Journal. Bagi ada yang beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa email ke tempat saya dan juga bisa WhatsApp ke nomor saya. Peserta perkuliahan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya ini ada beberapa buku yang sudah pernah saya tuliskan bahwa menjadi legitimate saya untuk mengajarkan perkuliahan ini karena memang sudah menghasilkan beberapa referensi. Ada beberapa buku yang sudah terbit berhubungan dengan sejarah dan juga isu-isu sosial. Ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan pada perkuliahan kita, yakni ada dari buku Profesor Min Rifai tentang pegangan gaya penulisan, penyuntingan, dan penerbitan. Kemudian ada juga buku dari Pak Nana Sujana terkait dengan tuntunan penulisan karya ilmiah. Ada juga kita gunakan The Craft of Research, ini bisa diunduh secara gratis di internet, silakan kalian bisa cari. Selain itu, ketika kalian bisa menemukan buku-buku yang lain yang berhubungan dengan karya ilmiah, dipersilakan, karena pada intinya isinya juga tidak jauh berbeda. Nah, kemudian untuk beberapa kasus, terutama dalam penelitian atau penulisan kesejarahan, saya menyarankan kalian menggunakan sumber-sumber yang berasal dari artikel ilmiah yang sudah diterbitkan di dalam jurnal ilmiah, terutama jurnal ilmiah kesejarahan. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah mengapa kita melakukan penulisan ilmiah. Atau sebelumnya, mengapa kita menulis? Ada yang beranggapan bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Jadi, siapa yang ingin hidup abadi, maka menulislah. Karena dari menulis itu kita bisa tetap dikenang. Nah, tetapi ada juga beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi, istilahnya mengapa kita ikhtiar untuk keabadian, karena ada istilah, ada pepatah verba volen scripta manen, yang terucap akan binasa tetapi yang tertulis itu akan abadi. Nah, dalam konteks kebudayaan, dalam konteks budaya, menulis itu adalah satu upaya untuk menghindari keterasingan atas warisan budayanya sendiri. Dan bila pengetahuan adalah nyala api yang menjaga kehidupan umat manusia, maka tulisan dan medium tempat ia direkam adalah laksana piala yang menjaga nyala tersebut. Ini saya dapatkan dari guru saya, Bapak Dr. Ali Forman. Kemudian ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, menurut both Com dan Williams, menulis itu sebenarnya adalah sebagai upaya untuk memperoleh pandangan yang lebih tegas. Karena apa? Dengan menulis, kita pasti akan membaca berbagai macam informasi, sehingga sekaligus kita menulis itu untuk mengingat. Kemudian, menulis itu juga sebagai salah satu upaya untuk memahami secara lebih baik, karena dasar dari menulis kita harus tahu terlebih dahulu. Dan bagaimana dasar kita tahu? Paling tidak adalah dengan membaca. Ada salah satu pepatah yang sangat populer, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ini menjadi salah satu hal yang relevan dengan alasan-alasan mengapa kita menulis, termasuk dalam tulisan ilmiah. Nah, kemudian ada beberapa alasan mengapa perlu ilmiah, mengapa tidak yang lain. Karena konteks kita, perkuliahan kita berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah, maka kita ingin menguatkan mengapa perlu penulisan ilmiah. Di satu sisi, kita sering menemukan banyak kontradiksi, kontroversi, paradoks dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk bisa menguraikan permasalahan itu, kita perlu membongkarnya dengan melihat dengan cermat, dengan melihat secara cermat. Nah, di satu sisi, tulisan dalam bentuk apapun sebenarnya adalah cara kita untuk berbagi dan mengembangkan pengetahuan, apalagi tulisan ilmiah. Nah,
Di dalam konteks masyarakat 4.0, masyarakat informasi, kita saat ini tengah bergeser dari masyarakat 4.0 menjadi masyarakat 5.0. Masyarakat informasi, salah satu ciri khas utamanya adalah fakta dan informasi yang beredar sudah sangat banyak. Kita tidak bisa menghitung lagi. Hampir tiap hari informasi berlalu lalang. Bahkan dari kamar tidur kita bisa mengakses informasi yang ada di seberang lautan. Nah, informasi yang begitu banyaknya ini, kita perlu ada saringan. Bagaimana mendapatkan informasi yang berkualitas atau sahih. Ya, kemudian caranya adalah kita perlu melihat secara lebih cermat. Kita perlu mendengarkan dengan lebih seksama dan membaca dengan lebih teliti. Ketiga gabungan ini sering disebut sebagai metode ilmiah. Sehingga metode ilmiah mengajak kita untuk bisa melihat dengan cermat suatu permasalahan, mendengarkan dengan cermat, mendengarkan dengan seksama informasi-informasi yang bertebaran, kemudian membaca dengan teliti berbagai fakta informasi yang juga bertebaran. Sehingga apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita saring, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tulisan ilmiah. Nah, kalau secara definisi, secara istilah, secara terminologi, ada beberapa ahli yang menyatakan apa itu tulisan ilmiah itu seperti ini. Tapi kemudian kalau kita rangkum, tulisan ilmiah itu pada dasarnya adalah satu karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah. Ada beberapa komponen yang perlu kita garis bawahi, itu adalah mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Apa ada kebenaran yang tidak ilmiah? Ada. Kebenaran yang sifatnya non-ilmiah, misalkan karena kita coba-coba. Kebenaran yang sifatnya wahyu. Kebenaran yang sifatnya intuitif atau firasat. Kebenaran yang sifatnya kewibawaan. Tapi kemudian kebenaran itu biasanya lebih banyak diyakini dan bukan untuk dibuktikan. Sementara karya ilmiah itu perlu pembuktian. Perlu ada satu upaya yang memang bisa meyakinkan orang lain dengan bukti yang empirik, dengan bukti yang real, dengan bukti yang nyata. Sehingga disinilah pentingnya karya ilmiah. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian selaku mahasiswa sejarah, kira-kira sejauh ini karya ilmiah kesejarahan apa yang sudah kalian pernah baca dan yang menurut kalian sangat mempengaruhi kalian? Mungkin bagi kalian ada yang terinspirasi masuk di jurusan sejarah karena membaca satu karya ilmiah. Coba kita diskusikan di dalam forum diskusi, apa karya ilmiah kesejarahan yang menurut Anda paling inspiratif dan bisa memberikan dorongan bagi Anda untuk tetap belajar sejarah. Silahkan Anda jawab di sesi diskusi. Kiranya cukup sekian pengantar kita pada kesempatan hari ini. Selamat belajar.